Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat ketemu kembali dengan saya, dengan Teguh di pagi yang cerah ya. Selalu cerah teman-teman, cerah seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap bisa menjaga kondisi di tengah kondisi yang masih pandemi ini ya. Jadi meskipun pandemi kita tetap bisa beraktivitas, tetapi jangan lupa prokes, prosedur kesehatan tetap kita jaga. Ya, saya maaf nggak pakai masker teman-teman supaya suaranya jelas. Tapi ini di kebun, nggak ada orang lain juga, jadi insya Allah aman. Jadi, tapi kalau kita masuk ke apalagi keramaian ya seluruhnya harus kita jaga betul supaya risiko untuk ketularan atau bahkan mungkin kita menulari orang lain itu bisa kita minimalkan atau kita hindarkan. Baik teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan tentang atau mengupas tentang komponen darah. Apa sih komponen darah? Maksudnya itu adalah bahwa kalau kita yang sudah donor, apalagi donor misalnya donor yang whole blood, donor yang utuh ya, bukan donor plasma konvalesen ya, donor whole blood. Kalau itu donor whole blood itu, maka apakah darah yang kita berikan itu saya jadi ingat, kayaknya saya udah waktunya donor juga teman-teman. Insya Allah di minggu ini saya akan donor karena sudah 2 bulan ini, mungkin udah 64 atau 65 jam, udah dapat SMS kemarin untuk donor lagi, jadi saya jadi ingat saya akan donor di minggu ini. Nah, donor yang kita berikan itu apakah itu otomatis diberikan kepada pasien semua dalam satu bag ya, satu kantong gitu semua, ataukah enggak, atau bagaimana sih sebenarnya? Nanti kalau ada kesempatan berikutnya saya akan lihatkan proses membuat atau memproses menjadi komponen darah. Makanya hari ini saya cerita dulu tentang komponen darah. Jadi komponen darah itu kan kalau dari darah di tubuh kita, kalau kita ambil misalnya ya, kita ambil darah dari tubuh kita, diambil, ditaruh dalam sebuah, jangan gelas, banyak tabung gitu ya, dalam tabung itu nanti kalau kita diamkan 30 menit saja, itu nanti sudah akan terpisah-pisah menjadi apa? Menjadi komponen-komponen darah. Nah, apa saja sih? Ya, kalau itu dalam tabung dibiarkan, maka akan ada hukum apa yo? Pasaran kita dulu zaman SMP dan SMA ya, hukum gravitasi. Hukum gravitasi di mana zat atau substansi atau pokoknya barang lah ya, zat yang berat jenisnya lebih besar, dia akan mengendap lebih dulu dan posisinya akan ada di bagian bawah. Demikian juga kalau kita menaruh atau mengambil darah dalam tabung, dibiarkan setengah jam lah begitu, nanti yang ada di posisi bawah itu sel darah merahnya. Kenapa? Karena dia berat jenisnya paling tinggi dibandingkan komponen darah yang lainnya. Nah, komponen darah lainnya dari sel darah dari whole blood tadi, darah utuh tadi ya, satu kan tadi sel darah merah paling bawah. Yang paling atas paling ringan, berarti cairannya yang kita sebut dengan plasma atau serum, sama itu sebenarnya. Ya, plasma sama serum itu sama. Itu di bagian atas. Nah, di bagian bawah nanti ada merah warnanya, itu warna memang sel darah merah, jadi warnanya merah di bawah. Di bagian atas itu nanti akan ada cairan yang berwarna kuning jernih. Kalau yang sehat jernih, kalau yang nggak sehat kelihatan nanti. Biasanya kalau kita bisa mengamati, kalau kita donor kok bagian serumnya ini butek, keruh teman-teman ya, itu ya berarti biasanya terkait dengan misalnya hiperlipidemia, jadi lipidnya tinggi, lemaknya tinggi, perlu obatnya. Malah kelihatan kalau donor. Kalau nggak donor malah nggak tahu kan. Nah, di antara bawah itu sel eritrosit, atas itu plasma atau serum tadi, ada di bagian tengah-tengahnya yang namanya disebut sebagai bavicode namanya. Nah, bavicode ini isinya apa? Isinya adalah sel darah putih, sehingga kalau kita lihat nanti warnanya memang putih. Makanya ya ini yang memberi nama dulu-dulunya ya. Makanya memang disebut sel darah putih karena memang warnanya putih. Nanti ada satu lapis, nggak banyak, nggak sebanyak yang eritrosit ataupun plasma, tapi lebih sedikit, jauh lebih sedikit, namanya sel darah putih. Dan di bagian sedikit atas sel darah putih ini akan ada lapisan yang lebih halus lagi, yang kadang tidak terlalu kelihatan sebagai lapisan, itu adalah sel-sel trombosit. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara umum maka ada 4 komponen. Paling bawah itu eritrosit, di bagian atas itu plasma, bagian tengah itu ada bavicode namanya. Bavicode ini ada di bagian utama adalah sel darah putih yang warnanya memang putih. Di bagian atasnya lagi satu lapis halus itu namanya sel trombosit. Nah, sehingga kalau kita membayangkan
ternyata ada komponen-komponennya ini, maka sebenarnya darah yang diberikan dari seorang donor yang tadi darah utuh tadi akan diolah atau diproses menjadi apa? Menjadi komponen. Komponen apa ya? Misalnya menjadi plasma, bisa menjadi sel eritrosit namanya PRC, packed red cell gitu. Ada yang menjadi trombosit, diambil jadi komponen trombosit namanya TC atau trombosit konsentrat. Nah, kalau leukosit bagaimana? Ada yang buat itu, tapi sekarang jarang banget di Indonesia. Tapi di beberapa negara lain dipakai juga membuat komponen leukosit. Dipakai untuk apa? Untuk orang-orang yang memang leukositnya rendah. Gitu teman-teman, untuk terapi. Nah, kapan diberikan sel darah merahnya, kapan diberikan trombositnya, kapan diberikan plasmanya, itu ya tergantung dari situasi dan kondisi pasiennya. Kalau pasiennya memang butuhnya hanya sel darah merah, ya ngapain juga diberikan trombosit, cukup diberikan sel darah merah saja. Begitu teman-teman. Nah, kalau pasien yang memang butuhnya hanya plasma, ya ngapain juga kita beri bonus sel darah merah, cukup diberikan plasma saja. Itulah kenapa sel darah yang kita donorkan itu kemudian akan diolah menjadi komponen. Nah, komponen ini sekaligus memenuhi untuk kebutuhan spesifik pasien tertentu. Pasien ini butuh eritrosit, ya kita beri eritrosit saja. Pasien ini butuh trombosit, kita beri yang komponen trombosit saja, tanpa memberikan bonus. Jadi nggak boleh pasiennya misalnya ada ya, tapi itu masih terjadi karena keterbatasan. Jadi ada di satu daerah yang pasien DHF. Teman-teman mungkin ingat lah ya, kalau pasien DHF kan biasanya mengalami kekurangan trombosit. Nah, dia butuhnya transfusinya trombosit, tetapi karena ketidakmampuan fasilitas dan sebagainya, maka diberikan whole blood. Mungkin pemikirannya, kan di dalam whole blood ada trombositnya, betul, iya. Tapi kita sekaligus memberi trombosit, tetapi sekaligus memberi bonus. Bonusnya apa? Bonusnya plasmanya oke, plasmanya banyak, dibonusi dengan sel darah merah, dibonusi dengan sel darah putih, lengkap bonusnya. Tapi bonus ini bonus yang sangat-sangat berisiko. Oleh karena itu, sebenarnya bonus ini harus kita hindari. Makanya ada namanya hukum di dalam, atau hukum prinsip di dalam pembuatan komponen darah itu bahasa kerennya itu the poorer the better. Begitu ya. Bahasa Banyumasanya ya sing paling apik, sing paling murni. Nah, itu bahasa Banyumas. Saya juga bisa ngomong Banyumas, teman-teman. Karena saya, ini Pak Warto tadi teman saya itu juga bahasanya Banyumas. Kalau teman saya bahasanya Banyumas saja. Disaring bahasa Jogja ya. Nah, semakin murni kita membuat komponen itu semakin baik. Maksudnya kontaminan selnya atau kontaminasinya itu sedikit. Artinya kita memberikan bonusnya itu sedikit. Soalnya kalau bonus voucher sih senang, ini bonusnya bonus sel yang nggak dibutuhkan, malah punya risiko bagi pasiennya. Ini yang kita hindari, itu harus kita minimalkan supaya bonus itu menjadi barang yang sangat minimal. Gitu teman-teman, ini cerita tentang komponen. Dan juga ada satu hal penting teman-teman, ini sebenarnya juga apalagi teman-teman pendonor itu harus, atau calon pendonor ya, teman-teman yang belum pendonor, ayo teman-teman sekali waktu nyoba, yang rumahnya Jogja, ayo ngajak saya tak temani donor pertama kali di Sarjito. Ayo jadi nanti saya jelaskan macam-macam. Nah, satu hal yang penting untuk teman-teman donor adalah saat kita memberikan donor itu berupa whole blood, dimasukkan dalam wadah kantong begitu ya, kantong, kemudian diproses. Secara umum menjadi 3 komponen utama lah. Satu menjadi PRC, itu sel darah merah kan. Yang kedua menjadi TC, itu sel trombosit, komponen trombosit. Yang ketiga menjadi FFP, fresh frozen plasma, itu kan plasma. Nah, dari ketiga ini kan bisa dipakai tidak hanya untuk 1 orang, ini bisa dipakai untuk 3 orang yang berbeda. Jadi teman-teman, manakala kita donor, whole bloodnya diambil, itu kita sebenarnya bisa menyelamatkan 3 orang sekaligus, 3 orang pasien yang berbeda. Bukan main teman-teman, itu kelebihan, tidak bisa dihitung matematika, tetapi kita ternyata secara donor pun bisa diberikan pada tidak hanya 1, bisa menjadi 3 orang, bisa diberikan pada 3 orang pasien secara sama-sama. Maksudnya 3 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan, karena kondisinya beda-beda. Satunya butuh eritrosit, beri eritrosit saja. Yang butuh
trombosit ya hanya diberikan trombosit dari saya saja tadi misalnya, yang butuhnya plasma hanya diberikan plasma dari saya juga. Jadi sekaligus saya donor, saya memberikan bantuan, bahkan bisa menjadi menyelamatkan jiwa 3 orang pasien sekaligus. Jadi ini bukan main teman-teman. Jadi teman-teman yang belum donor, karena saya sering ketemu teman-teman yang donor pertama itu karena takut sebenarnya, bukan nggak mau, tetapi karena takut jarumnya gitu. Biasanya saya hapusi dulu, jarumnya kecil gitu, ternyata agak besar. Tapi kalau udah merasakan sekali itu nggak sakit teman-teman. Saya pengalaman pribadi ini, saya kan sering ngobrol begini, tapi saya juga konsekuen, saya juga donor teman-teman. Jadi kita terasa sakit justru sedikit sakit, bukan sakit. Itu kalau jarumnya itu diambil. Jadi saya sudah selesai. Saat jarum masuk pertama, apalagi kalau petugasnya sudah pengalaman, sudah jam terbangnya udah banyak ya. Kalau teman-teman di UPTD saat itu kan juga jam terbangnya udah banyak itu. Mereka mungkin udah nyobrosnya itu udah ratusan bahkan ribuan, mungkin ada yang sudah puluhan ribu kali ya, sehingga sudah jitu gitu. Set, masuk, nggak kerasa. Diambil darahnya nggak kerasa juga. Nah, saat diambil itu sedikit kerasa sedikit, tapi habis itu ditutup sudah hilang rasanya. Paling kemang sebentar, habis itu sudah hilang juga gitu. Itu ya. Ini argumennya, kameramennya ini juga suka ini sudah penembak jitu juga nih, sudah cukup banyak jam terbangnya ini, nggak usah khawatir. Jadi hal seperti itu nggak usah takut. Saya pengalaman banget. Jadi kebanyakan karena takut karena khawatir sakit, ternyata nggak sakit teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, ayo donor. Banyak yang membutuhkan donor di luar sana, boleh di Sarjito, boleh di tempat lain, monggo silakan. Yang paling dekat di rumah. Kalau di luar Jogja di tempat masing-masing silakan, di kota masing-masing. Tapi intinya darah itu dibutuhkan pasien sepanjang masa, nggak bisa dihindari. Bahkan ada pasien-pasien yang memang sudah harus transfusi terus. Ya mudah-mudahan teman-teman yang mengalami thalassemia, teman-teman pasien Bapak Ibu yang mungkin mengalami gagal ginjal, itu kan transfusinya rutin, tergantung betul. Nah ini yang harus kita bantu. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Yang penting untuk berdonor. Nah satu lagi terakhir sebelum saya tutup adalah tentang donor plasma, khususnya plasma konvalesen. Itu beda. Kalau donor plasma konvalesen itu memang bisa 2 cara. Satu itu cara yang kayak tadi kita donor umum biasa, kemudian dipisahkan diambil plasmanya, bisa nggak? Bisa. Tetapi sekarang ada juga kita bisa membuat donor yang langsung diolah hanya plasmanya doang, plasmanya saja. Jadi sel darah merahnya nggak diambil, hanya diambil plasmanya doang. Gitu teman-teman. Jadi kalau donor plasma metodenya namanya aferesis teman-teman. Nah dengan metode ini, alat ini, maka secara otomatis kalau kita pasang di tubuh kita, alatnya dijalankan, diproses oleh petugas yang berkompeten, yang diambil dari saya itu hanya plasmanya doang. Sel darah merahnya enggak, sel trombositnya enggak, sel leukositnya enggak juga. Jadi hanya plasmanya doang. Sehingga apa? Sehingga makanya donor yang aferesis itu bisa donor lebih sering. Dia cukup waktu 2 minggu sudah bisa donor. Tapi kalau donor yang whole blood keseluruhan itu maka ya 60 hari ataupun 3 bulan kalau untuk wanita. Laki-laki bisa 60 hari, bahkan 56 hari sudah boleh. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tayangan ini menambah wawasan teman-teman semuanya. Tetap semangat, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Jangan lupa share, subscribe yang belum, monggo silakan. Sampai ketemu di sesi atau tayangan berikutnya ya teman-teman. Ciao, assalamualaikum, selamat siang.